Shalom Bendisiu. Boleh lambaikan tangannya, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Yes. Siapa yang bersuka cita hari ini? Boleh lambaikan tangannya. Yuk kita sama-sama datang dengan pujian, dengan hati yang menyembah. Kita mau datang memuji Dia. Kita mau naikkan sembah kita kepadamu Tuhan. Cari di dunia semua hal yang ku inginkan, tapi semua sia-sia hingga kau menemukanku. Kasih-Mu mendekapku erat, ubahkan hidupku. Inilah rinduku Tuhan, bawaku masuk dalam rencana-Mu, jadikanku terang kemuliaan-Mu, memancarkan kasih-Mu. Sebab Engkau Allah kami Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku cari di dunia semua hal yang ku inginkan, tapi semua sia-sia hingga kau menemukanku. Kasih-Mu Tuhan,
jadikan ku terang kemuliaan-Mu, memancarkan kasih-Mu. Inilah hidupku Tuhan, bawaku masuk dalam rencana-Mu, jadikan ku terang kemuliaan-Mu, memancarkan kasih-Mu, memancarkan kasih-Mu, memancarkan kasih-Mu. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Oh, terima kasih Yesus. Selamanya kami mau memuji-Mu. Ya Aba, ya Bapa. Mari angkat tangan kita tinggi, serukan nama Yesus. Kita mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Segala sembah puji bagi nama-Mu. Kami rindu hadirat-Mu ya Bapa. Kami rindu hadirat-Mu. Kami tinggikan nama-Mu. Engkau baik Yesus, Kau menyertai kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur sebab kami punya Bapa yang baik. Kami punya Yesus, kami punya Tuhan yang hidup. Bapa, terima kasih Tuhan. Kau boleh menyertai kami Tuhan dari tahun 2024 sampai 2025 ini kami ada. Sebab Tuhan baik. Maka dari itu Tuhan kami mau lebih lagi Tuhan memuji dan menyembah nama Tuhan. Ya Bapak, urapi setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah puji-pujian kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang siap sama-sama katakan amin. Yeay. Woo. Siapa yang suka cita, boleh dong berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Sama-sama katakan. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Yuk kita sama-sama joget buat Tuhan yuk. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku,
Sama-sama katakan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. This is Yoel Basis, kita berikan tepuk tangan dulu dong. Woo! Tuhan kita yang dahsyat lebih lagi. Semuanya tepuk tangan di atas kepala yuk. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Kita mau lebih lagi buat Tuhan ya. Sama-sama katakan. Tuhan Kau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Biar musik menyembah Tuhan. Ini adalah deklarasi iman kami Tuhan. Hey! Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersama,
Katakan Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sing sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Oh, semuanya, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Katakan Engkau Raja, mana suaranya di sini? Come on, let's sing this song with me. Salah cinta, sujud menyembah bagi yang Kau berkuasa selamanya Tuhan. Come on church, let's sing it out. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Mari lambaikan tanganmu. Berkuasa selamanya. Come on. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Dia Allah pemenang, Tuhan di atas segala Tuhan. Woo! We praise you Jesus. We give you all the praise. Let's go. Mari yang bersuka cita dari depan sampai belakang, angkat tanganmu, come on. Kaulah Tuhan, yeah. surga bumi menyembah, Sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa. Setiap melompat buat Tuhan kita, lebih tinggi lagi untuk Tuhan kita. Woo! Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkau Raja kami, mari panggil namanya Yesus. Yesus Raja. Mari bersama nyatakan Yesus Raja. Haleluya. Sebelum kita duduk, kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk teman-teman semuanya. Shalom, audisi NDC Youth Musicians telah dibuka kembali. Bagi kalian yang tertarik untuk bergabung bersama, mari simak informasi berikut. Audisi hanya akan dilakukan 1 kali tahap, yaitu secara onsite pada 8 Februari 2025 di NDC Central Park APL Tower lantai 8. Audisi bersifat terbuka untuk umum. Berikut step by step untuk membantu kalian mengikuti audisi. Pastikan kalian sudah mendapatkan form pendaftaran. Pada form tersebut dapat kalian baca informasi-informasi tambahan yang dapat membantu kalian mengikuti audisi. Pastikan kriteria instrumen yang akan diaudisikan sesuai dengan kemampuan kalian. Mohon untuk mempersiapkan bahan audisi dengan baik dan maksimal. Jangan lupa untuk membawa peralatan pendukung audisi seperti in-ear monitor, stick drum, dan lain sebagainya. Peserta diharapkan datang lebih awal agar mempersiapkan diri sebelum dimulainya audisi. Detail informasi selengkapnya dapat kalian cek pada form pendaftaran dan atau menghubungi kontak person yang tertera.
We hope to see your potential soon. God bless you. Lebih dari segalanya dalam hidup kami, Engkau sumber sukacita kami Tuhan. Engkau sumber kekuatan bagi setiap kami. Menaikkan pujian-Mu di hadapan Tuhan. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita yang baik. Terima kasih Tuhan. Ini pernyataan iman kami Yesus. Yesus sukacitaku, Kau kekuatanku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Mari bersama bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Mari angkat tanganmu, sembah Dia, nyatakan. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tangan.
apapun keadaan kami saat ini Tuhan, itu gak akan mengubah rasa cinta kami sama Tuhan. Kemanapun Tuhan mau bawa kami, iman kami gak akan goyah, kami gak akan takut. Sebab kami sangat percaya Tuhan, Tuhan yang akan siapkan, bahkan Tuhan yang sudah siapkan apapun yang kami butuhkan. And that's our faith in you, Lord. Mari teman-teman, sekali lagi yang bersuka cita di dalam Tuhan, naikkan pujian ini, angkat tanganmu, nyatakan. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku. Yes Lord, that is our faith in you Lord. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, lebih sungguh-sungguh lagi, mari angkat suaramu. Hati kami bersuka di dalam-Mu Tuhan. Thank you Lord. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi, apapun keadaan kami Tuhan, hanya di dalam-Mu. Come on church. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku berpegang. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku hanya dalam-Mu Tuhan. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Oh terima kasih. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, kami boleh merasakan hadirat-Mu tengah-tengah kami, menjamah kami, melawat kami. Dan kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu, deklarasi iman kami, di dalam hadirat-Mu, di situ ada kemenangan Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada jalan keluar. Di dalam hadirat-Mu ada mujizat. Terima kasih, kami menghormati kehadiran-Mu Tuhan, dan sebentar tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Aku berdoa supaya firman Tuhan mengubahkan hidup kami. Kami siap mendengar dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap dengar firman Tuhan kita katakan bersama, amin. Sorak-sorai bagi Tuhan. Silakan duduk NDC Youth. Terima kasih kepada semua yang pelayanan, tim Praise and Worship, kepada Hype Boost, kepada singers, worship leader, kepada ushers, kepada tim backstage. Thank you for your ministry. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk semua yang pelayanan hari ini dong guys. Oke, Bapak Bolton udah standby. Guys, tadi seperti kita udah lihat di NDC Youth News, kalau kita lagi buka pelayanan untuk pemain musik, tolong bantu Koko Baldwin supaya setiap minggu bukan dia terus yang di sini. Kasihan katanya, capek koje, aku udah lelah. Nah, kita harus bantu Bapak Baldwin supaya ya sebulan temenin saya 3 kali lah, sekali boleh libur. Ya, dan yang pelayanan nanti juga kita akan buka singer, worship leader. Nah, kalau kalian lihat di sini cewek semua, bagus, girl power. Tapi where my boys at, bro? Di mana teman-teman cowok gue? Tolong dong circle leaders yang merasa anak circle-nya jago nyanyi, emang passionnya dan talentanya di situ. Tolong dorong mereka untuk ikut nanti kalau ada audisi singers dan worship leader. Tolong guys, tolong. Supaya balance gitu kan, ada cewek girl power tapi juga ada boy power, male power gitu ya. Dan langsung aja yang di Youth kita masuk. Oh, pertama-tama gue mau ucapin Happy Chinese New Year. Gua rasa minggu depan semua mukanya pada happy karena mencari angpau, yes? Woi kecil, ada yang nyari angpau? Nyari angpau semua lah ya. Tapi tolong jangan ke gua, ke Koiwan aja. Karena
ini boleh ngomong ya, bulan depan tuh ini sebenarnya banyak yang gak tahu. Ini gue kasih tahu secret. Bulan depan my wife yang di sini ada di depan itu lahiran. Pada nggak tahu kan dia hamil kan? Dia emang kecil banget perutnya, gendutan gua kayaknya dibanding dia. Nah tapi, amin. Tapi ya bulan depan lahiran dan pengeluaran baby banyak sekali. Saya belanja gesek-gesek itu saya nangis happy dan sedih karena nggak ada duit sebenarnya. Tolong nanti kalau mau ngasih kado ke saya juga boleh. Ada istri saya di sini mau ngasih kado, kita udah list kok, tenang aja, kita udah list mahal ya. Ya tapi kalau mau angpau ke gue juga gak apa-apa, gue kasih 20.000, 50.000 lumayan lah buat bayar parkir ya. Tapi kalau mau gede, Ko Iwan, Shifu, angpau nalai. Oke, ya Shifu itu apa nih namanya? Main bannya bagus. Oke, kita akan berbicara, kita masuk ke bulan ini, minggu terakhir di bulan ini. Dan semoga jangan bosan ngeliat gue, karena abis ini gue janji gue gak akan khotbah 3 minggu di NDC Youth. Ya tapi minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak my friend namanya Christopher Tapiheru. Minggu depan dia akan share firman Tuhan di sini, oke? Dan kalian gak akan ngeliat gue selama 3 minggu. Jadi tenang aja, jangan bosan ngeliat gue. Abis itu gue akan menghilang, ghosting. Oke, guys, tema bulan ini Painting the Future. Di minggu terakhir gue akan share mengenai building connections, ya, building connection. Karena ternyata di dalam kita punya tugas dalam kita melukis masa depan kita. Seperti khotbah gue di minggu lalu di poin ketiga, ada tugasnya kita. Nah hari ini gue akan ngebor lebih dalam lagi. Tugasnya kita yaitu building connection atau membangun hubungan atau koneksi. Di saat kita berbicara mengenai painting the future, satu hal yang tidak bisa kita abaikan adalah building connection, membangun hubungan. Karena orang-orang berhasil, orang-orang sukses dalam bidang apapun, ya, kalian punya passion, talenta, skill dalam bidang apapun, itu identik dengan yang namanya networking, jaringan. Mereka berhubungan dengan banyak orang sehingga mereka punya banyak teman di mana-mana. Dan in terms of building connection ini ada 2 jenis sebenarnya. Ada orang yang punya koneksi karena background keluarganya, bener ya. Kalau gue nggak tahu kalau kalian gimana, tapi gue ada temen yang punya banyak koneksi karena dari keluarga yang berada. Kayak kemarin, gue akan share ke temen gue mengenai NDC mau bangun PIK 2. Dia langsung ngomong, oh ya keluarga gue punya teman tuh yang punya secure parking, nanti ketemu aja. Gue kayak, dewa juga nih orang. Lalu mau apa lagi? Mau dana, mau apa, mau pinjam segala macam. Keren banget. Koneksi di mana-mana. Tapi karena apa? Karena punya background keluarga yang mumpuni, punya background bisnis yang oke. Tetapi juga ada orang yang memang pandai mencari atau membangun hubungan. Itu bagus tuh. Orang yang mungkin background keluarganya ya nggak terlalu gimana sih, biasa-biasa aja. Tetapi jago bikin temen, jago building connection. Nah orang yang background keluarganya bagus, kalau anaknya itu nggak punya kemampuan untuk membangun hubungan, nah itu juga sama aja. Nah jadi di kita semua di sini, baik itu kalian yang dari keluarga yang berada, dari keluarga yang oke, dari keluarga yang mungkin finance-nya nggak begitu bagus, it's okay kok. Aku punya banyak teman yang finance-nya yang nggak begitu bagus, tapi jago bikin connection. Nah itu mahal, itu bagus. In terms of painting our future, tugas kita salah satunya adalah membangun hubungan atau koneksi. Ya, jadi salah satu kunci penting untuk orang berhasil dalam hidup membangun hubungan. Amsal 13 ayat 20 mengatakan begini, NDC Youth. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jadi firman Tuhan pun bahkan menasehati kita, memberikan kita nasihat untuk membangun hubungan yang positif, untuk membangun hubungan yang bernilai. Kita harus menyadari kalau temanmu, hubunganmu, kita harus berhati-hati. Kita harus menyadari bahwa ada hubungan-hubungan yang justru merusak masa depan kita. Itu sebabnya kita harus memilih hubungan yang membawa kebaikan dalam hidup kita, membangun diri kita, membangun karakter kita.
Ya. Tetapi disclaimer dulu nih. Disclaimer dulu. Katanya Koje, gue harus cari teman yang value added ke gue. Gue harus cari teman-teman kaya. Oh nggak seperti itu guys, nggak seperti itu. Bukan itu maksud gue. Disclaimer dulu nih. Kita membangun hubungan, kita membangun koneksi bukan demi keuntungan semata. Melainkan membangun hubungan yang baik, jujur, bermakna, dan saling membangun. Yang secara otomatis akan mendorong pertumbuhan di berbagai bidang kehidupan kita. Nah, pertanyaannya bagaimana sih kok caranya kita dapat menjadi pribadi yang baik? Gimana kita bisa membangun hubungan secara alkitabiah seturut dengan firman Tuhan, selaras dengan firman Tuhan, ya. Kita akan belajar ada 3 kebenaran penting in how to build connections. Yang pertama, yang very important buat gua secara pribadi adalah being a pleasant person. Menjadi orang yang baik. Menjadi pribadi yang menyenangkan. Disenangi banyak orang. Ini penting nih guys. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyebalkan. Karena kalau kita menjadi pribadi yang menyebalkan, I'm sorry to say, kita akan sulit untuk membangun hubungan, bener gak? Kalian punya gak teman yang menyebalkan? Ada ya? Hadir di sini? Enggak, bukannya di youth. Di SMA di tempat lain lah. Bukan di youth. Di youth semuanya anaknya baik-baik, polos, gak main HP, amin. Being a pleasant person atau menjadi pribadi yang menyenangkan. Nah, di dalam menjadi pribadi yang menyenangkan ada 2 elemen penting. Kita akan lihat di dalam Amsal 22 ayat yang 11. Dikatakan begini, orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Katanya, wih keren banget. Ya, kita in building connection kalau kita memiliki yang namanya kesucian hati. Kalau kita memiliki mulut yang manis bicaranya, dikatakan kita menjadi sahabat raja. Kita punya teman-teman yang luar biasa, asal kita harus punya kesucian hati. Untuk menjadi pribadi yang menyenangkan, yang pertama kita harus memiliki hati yang tulus atau murni. Jadi inside out, bukan outside in. Karena gue mau dapetin temen seperti dia, gue harus baik. Karena gue pengen dapet nih temen itu orang kaya, namanya Bang Igo. Yang selalu pakai baju menang terus. Dapat duit banyak, gue mau temen sama Igo. Karena itu gue harus baik ke Igo. Kalau ke sampingnya, ke Anton, dia pelit, Miss Queen. Malas. So, ini contoh dia Anthony keren, bagus. Ini contoh aja. Ya jangan baper, sorry bro. Jadi bukan outside in, tapi inside out. Dari hati keluar. Harus punya, untuk menjadi pribadi yang menyenangkan, kita harus memiliki hati yang tulus, hati yang murni. Kita memilih, ya, untuk memilihnya harus bagus, hatinya harus bagus. Gitu. Ketulusan menjadi faktor penting untuk hubungan jangka panjang. Banyak hubungan gak langgeng karena tidak ada ketulusan di dalamnya. Bener gak sih? Kalian punya teman gak sih? Punya teman semua ya? Kalian punya gak teman yang nyari kalian kalau ada maunya doang? Ada gak teman seperti itu? Koje, gue mau ngutang. Baru larinya ke gua. Kalau misalkan apa, kalau enggak udah menghilang, ditelan bumi, ghosting. Ini penting, ada banyak hubungan itu enggak langgeng, ada banyak orang enggak menjadi orang yang menyenangkan, enggak menjadi teman yang baik, enggak menjadi pasangan yang baik karena tidak ada ketulusan di dalamnya. Ada kecurangan, ada kebohongan, ya susah. Amsal 11 ayat 3. Ini kalau misalkan mau di post Instagram story ini bagus nih. Biasanya kan ada kan yang happy Saturday, jangan lupa beribadah. Nah ini postnya nih. Terus jangan muka aku pas lagi nganga. Sekarang nih lagi bagus nih.
Nah udah ya, udah lewat ya. Udah post, udah foto, post yang bagus. Jangan nganga, gue lagi fales di post. Aduh gue kadang-kadang gue mau post Instagram story, mau repost, gue jelek banget. Tapi gue gak enak kalau mau repost, ya terpaksa gue repost tapi mukanya gue tutupin. Nah gue ini gue gak mau tutupin, ini bagus. Nah oke, gue repost. Ya, Amsal 11 ayat 3 mengatakan begini, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Harus punya hati yang tulus. Inside out, keluar ke mulut kita yang manis. Kemudian kita juga harus memiliki mulut yang manis. Yang dimaksud dengan mulut manis itu bukan hai cantik, enggak. That's cheap. Yang dimaksud dengan bermulut manis itu berarti kata-kata ramah, sopan. Kata-katanya penuh pujian, penghargaan, apresiasi. Ya, intinya adalah mengatakan hal-hal yang mana secara umum dan wajar orang suka mendengarnya. Puji Tuhan. Shalom, apa kabar? Nah, gimana kondisi kamu? Ya segala macam, walaupun dunia merasa kayak seperti hancur tapi Tuhan baik. Nah itu kata-kata manis. Ya, pujian yang bagus. Pujian yang manis. Jadi di poin yang pertama ini, be a pleasant. Jadilah pribadi yang menyenangkan. Kok cara taunya gimana? Kalau gue udah menjadi pribadi yang menyenangkan atau belum? Salah satu step yang bisa kita lakukan adalah tolong lihat kita. Kalau misalkan ketika kita masuk ke dalam sebuah circle pertemanan, orang kabur. Kita masuk ke pertemanan lain, orang kabur. Kita gak pernah punya teman-teman dekat yang long lasting hubungannya. Mungkin problemnya itu bukan teman-teman. Tapi problemnya mungkin di kita. Be a pleasant person. Jadilah orang yang menyenangkan. Menyenangkan juga berbicara apa? Keluarin kata-kata yang jangan julid, please dong. Jangan ngejulit, jangan ngatain orang. Aku kalau khotbah di umum aku sering ngomong ini. Jangan menjadi, aduh namanya apa sih? Ibu-ibu kepo, tau gak lu? Gue paling, ini live ya, Nih Nathan tolong cut ya. Jangan jadi ibu-ibu kepo, tolong. Jangan jadi cowok-cowok yang mulutnya lemes. Ya ibunya mau pakai bulu mata yang sepanjang 5 cm, suka-suka dia lah. Jangan itu selingkuhan, aduh jangan dong. Jadilah pribadi yang menyenangkan, yang baik, yang keluar kata-kata positif. Ada amin in this youth? Please, you have to say amin. Jangan sampai kita beribadah, kita pelayanan, tetapi kita ini sebenarnya gak disukain. Ya, be a pleasant person, jadilah orang menyenangkan, yang baik. Dengan hati yang suci, inside out, keluar ke mulut yang baik. Yang kedua, in this youth, untuk kita dapat membangun koneksi yang baik adalah kita harus punya a mindset of entering someone else's world. Kita harus mau peduli dengan kehidupan orang tersebut. Masalahnya begini, ada banyak dari kita di dalam circle pertemanan, kita mau selalu ngomongin masalahnya kita, bener gak? Kita mau selalu ngomongin apa yang gue suka. Hobi gue golf, hobi gue main basket, hobi gue nonton bola. Gue suka makan ini, gue suka makan itu. Kita ngomong terus, temen lu ngomong, kapan gue ngomongnya bro? Kapan gue ngomongnya sis? Kita mau harus peduli dengan kehidupan dunianya mereka, apa yang mereka suka, apa yang mereka gak suka. Kita harus mau peduli untuk building a connection. Kalau kita ngomongin diri kita terus, orang tuh bisa menilai, ini bukan teman yang baik, dia selfish. Ada gak teman seperti itu kalian? Di sini ada gak? Gak ada. Di gereja lain ada. NDC anaknya baik-baik gak main HP semua. Pada main HP gue liatin, makanya gue sindir. Kita lihat pribadi yang namanya Paulus. Nah nih di 1 Korintus 9 ayat 20-21. Nih gini nih. Demikianlah bagi orang Yahudi. Aku menjadi seperti orang Yahudi. Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup
di bawah hukum Taurat. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Amin. Jadi ini konteksnya luar biasa nih. Ini memang konteksnya memang memenangkan jiwa. Cuman secara general kita juga bisa apply this kebenaran ke dalam hubungan. Kita mau peduli, kita mau nyambung. Aku minggu lalu khotbah 2 minggu lalu khotbah di Bandung, 3 minggu lalu khotbah di umum. Aku ngomong, aku inget zaman-zaman aku awal-awal menjabat sebagai youth director. Ada nggak di sini dari zaman youth di Rafa? Angkat tangan dong. Wih, setia. Green flag, angkat tangan gede-gede. Nah, green flag, gue suka, bagus. Gue sering ngomong dari zaman Rafa. Gue tuh sampai dengerin BTS loh guys. Gue denger judulnya Fake Love. Do you like it Jeremy? No. I don't understand. Gue mohon maaf nih ya. Kalau ada yang suka BTS. Gue mohon maaf nanti ARMY nyerang gue. Aduh ini bahaya nih. Ini harus, yang ini benar nanti gue dihujat. Ini gak boleh. Ini harus di-cut. Nathan ini ikat. Cowoknya ganteng, BTS ganteng. Tapi lagunya gue gak ngerti. Jadi gue gak suka. Gue gak ngerti. Tapi gue belajar dengerin lagu BTS. Kenapa? Pada waktu itu hidupnya anak-anak youth itu BTS. Walaupun gue gak suka. Gue nonton Crash Landing on You. Gue agak geli nontonnya. Buat gue gak make sense. Lihat-lihatan ada lagu. Na 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 I love you. Na only you, only you. OST-nya enak sih, gue akuin. Cuman itu gue agak Tapi gue nonton. Kenapa? Karena gue mau nyambung. Gue mau build connection. Di dalam kita membangun hubungan yang baik, kita gak boleh selfish ngomongin apa yang kita suka. Tapi kita juga mau nyambung dengan kehidupan teman-teman kita. Amin, and this youth. Pasanganmu sukanya apa? Kita mau coba ngerti. Cici Cila, dia suka nonton American. Gue kan anime. Dia American, ya. Dia suka nontonnya tuh kayak 24. Aduh, apalagi sih gue lupa. Apa tuh? Suit ya, Suit. Bukan Suit, tapi Suit. Yeah, mate, you don't understand me? Ya, Suit. That's Suit, ya. Yeah, that's Suit. Nah, gue sukanya kan dari yang kayak gini-gini gitu kan. Gue harus denger dia. Nah, tapi gue berusaha. Walaupun gue belum sempurna. Nonton 24, gue ambil tidur. Gue nonton. Terakhir nonton apa kita bareng. Aduh, ya udahlah ya. Gue coba untuk mengerti. Walaupun dia selfish, dia gak mau nonton anime. Tapi ya udah. Tapi jangan jadi seperti itu. Cobalah mengerti the world temenmu. Ini penting nih, karena aku udah tahun ini 30. Ini penting. Karena kalau kamu nanti ke depan dalam strategi untuk mengenal orang, kalau ada yang jadi sales, kita kan harus mencoba mengerti kehidupannya klien kita. Nah, di dalam building connection with your friends, with your spouse and all, kita harus mau masuk ke dalam dunianya mereka. Bukan karena kepo, tapi karena kita peduli, kita mau ngerti, kita mau nyambung sama mereka. Ini sangat-sangat penting. Ya, yang percaya katakan amin dong. Aduh, gue capek ya. Itu poin kedua. Amsal 18 ayat 20. Oh enggak, ini skip aja. Sorry, ini skip aja. Langsung aja poin 3. Karena gue cuman punya waktu 4 menit lagi. Dan gue gak bisa nyanyi nanti takutnya. Poin 3 dalam building connection adalah we have to always have this mindset of thinking to always give. Kita harus punya kemauan untuk terus memberi. Amsal 18:16 mengatakan, hadiah memberi keluasan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. Aku belajar dari ayahku Pak Yosia. Dia bilang ini, J, kalau misalkan kamu ini ketemu sama orang yang lebih dewasa, orang yang lebih tua, kamu gak usah takut untuk, Om, aku aja yang bayar ya.
Kenapa dia bilang seperti itu? Dia bilang gini, J, orang-orang itu menilai mental kamu seperti apa. Orang-orang tuh menilai loh katanya, kamu tuh punya jiwa begini, atau punya jiwa begini. Kamu punya jiwa minta atau jiwa memberkati. Walaupun kamu gak punya duit, kamu cuma bisa beliin kopi yang murah 15.000, 20.000, beliin katanya. Orang itu nilai. Sampai sekarang aku melakukan itu, tapi udah ada bayi ini sekarang nih. Jadi gue mikir 2 kali. Jadi pas lagi mau, ada bayi, beliin gak ya? Aduh mahal. Yaudah kok Iwan yang traktir. Ya, kau yang traktir. Tapi kalau gue ini, gue bisa bayarin, serius. Tapi ini gue mikir, nah ini adalah momen dimana kalian bisa berkatin gue guys. Nih, ini ada udang di balik batu sebenarnya nih. Nah bercanda ya. Tapi kalau beneran juga boleh. Memberi, karena nih, ini sampai sekarang pun I have this mindset. Orang nilai, orang menilai, mental lu seperti apa. Dan ternyata terbukti loh. Terbukti orang tuh lebih menghargai kita ketika kita walaupun lebih muda, kita bilang, "Om, izin aku yang bayar ya." Tapi kalau omnya bilang, "Oh, jangan Om aja." Ya udah, jangan ngelawan. "Thank you Om," gitu aja. Tapi orang menilai. Dan orang-orang tua kayak papiko aja ngeliat ke anak-anak muda yang berani berkatin, berani bayar. Ini orang luar biasa loh katanya gitu. Dinilai hal kecil seperti itu. In building connection, jangan jadi orang yang pelit. Think to always give. Ini baru ngomongin duit, uang. Tapi give kan ada banyak. Give your time, give your energy, memberikan telinga kita untuk mendengarkan. Orang itu nilai guys. Ini ada banyak yang SMP, SMA, ada banyak yang mau kerja. Orang nilai. Jangan jadi orang yang punya mental seperti ini. Anak ambisius gak gini, anak ambisius gini. Amin. Memang sih pada dasarnya manusia suka menerima. Tetapi memberi merupakan hal yang penting dalam membangun hubungan yang bermakna dan langgeng. Karena itu menunjukkan kepedulian, menciptakan rasa diperhatikan, dan menumbuhkan rasa timbal balik. Ya. Jadi di dalam kita memberikan atau building connection, kita belajar 3 kebenaran penting. Yang pertama apa tadi guys? Being a pleasant person, menjadi orang atau pribadi yang menyenangkan, jangan menyebalkan. Cara taunya gimana Koje? Tanya ke temen lu yang jujur deh. Tanya ke orang tuamu, "Mam, Pap, aku orangnya tuh menyenangkan gak? Apa jangan-jangan ternyata kita mudian loh. Kita kalau udah gak suka, kita mukanya langsung kayak kelihatan. Cranky, hungry and angry. Nah, dari pas kita hungry and jadi lupa gue kan. Jadi hungry, kita jadi menyebalkan. Kita harus bisa kontrol. Ada yang ketawa ya, mungkin itu dia kali. Kita harus bisa kontrol. Kita harus menjadi orang yang menyenangkan, jangan menyebalkan. Tanya ke temanmu, gue jujur guys. Nanti circle tanya. "Cici, kok jujur ya, aku menyebalkan gak sih?" Dan jangan baper, kalau dibilang, "Ya, kamu menyebalkan sekali." Jangan baper, malah jadikan itu sebagai kaca cerminan. Kita jadi bertumbuh di situ, amin. Nanti kalau ada yang bilang, "Lu menyebalkan," gila lu, gue keluar dari ambisius, jangan. Itu adalah momen terbaik di mana kita bisa improve as a person, amin. Jadi pasti bilang, "Kamu menyebalkan sekali, terima kasih, aku akan berubah." Itu bagus. Be a pleasant person. Untuk apa? Build connection yang baik untuk painting the future. Yang kedua, entering someone else's world, berusaha masuk dalam dunia yang lain, orang lain. Nanti pas lagi circle, nanti nongkrong sama teman-teman kalian, baik itu di sekolah, kuliah, tanya, "Lu sukanya apa?" "Oh gitu ya, gitu ya. Oh terus apa lagi? Oh jelek ya, oh ganteng ya, oh fales ya." Itu berusaha untuk dengar orang, jangan lu ngoceh mulu. Waduh, bye. Gua nggak mau. Sorry, gua aja nggak mau temenan sama orang kayak gitu. Kesel gua. Ya itu harus hati-hati. Gua aja nggak mau build connection with that kind of person. Hati-hati guys. Dan 3 yang terakhir. Thinking to always give. Berpikir untuk dapat selalu memberi. Uang bagus. Energi. Telinga. Mulut
untuk memberikan masukan. Ya, think to always give. Dan ketika kita melakukan 3 hal ini, gue percaya kita bisa build connection yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. Yang percaya, setuju, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Gak bisa nyanyi guys, waktu udah habis lebih. Yuk kita bangkit berdiri, kita doa aja tutup. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk build connection untuk our future. Aku berdoa Tuhan supaya kami boleh menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang suka memberi dan peduli kepada teman-teman atau orang-orang sekitar kami. Aku berdoa Tuhan supaya Engkau memateraikan firman-Mu dalam pikiran hati kami, supaya kami keluar dari tempat ini, kami dapat build connection seturut dengan firman-Mu, sehingga kami memiliki masa depan yang luar biasa. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi firman-Mu tinggal dalam hidup kami. Dan di Youth, mari bersama-sama kita akhiri ibadah pada hari ini di dalam satu nama yang perkasa, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua diberkati, kita katakan bersama, amin. See you next week. God bless you guys.